Ya, ini adalah resep ketiga yang mau dipraktekkan. Jadi kalian analisis dulu ya. Di dalam resep itu kan harus ada subscriptio, inscriptio, invocatio, signatura, ordinatio, sama prescriptio. Nah, ini ibu titik-titiki, artinya kalian harus mengisi subskripsionya ada nggak, para dokternya ada nggak, inskripsionya ada nggak. Nah, dianalisis seperti itu. Invocatio itu apa, ada nggak, kemudian ordinatio itu apa, ada nggak, preskripsio ada nggak ya. Itu ada di slide ibu, silahkan dicek atau kalian bisa searching di internet ya. Kemudian kalian analisis resepnya ini sudah lengkap atau belum. Kalau misalnya udah lengkap kan terus ada, kalau misalnya tidak ada berarti kalian tulis tidak ada, seperti itu. Kemudian untuk yang peno ini kita baca dulu. Penobarbital 0,5, kalium bromida 1, natrium bromida 1, sakarum lactis, kuantum statis atau cukupnya, misepak pulveris numero desim, di sini tidak ada DTD-nya ya. Signa bis de die pulveris unus. Signa bis de die pulveris unus artinya 2 kali sehari 1 bungkus. Untuk Yani umurnya 7 tahun. Ini kalian analisis dan kalian screening, diisi ya. Kemudian monografinya penobarbital. Ingat, penobarbital ini sinonimnya adalah luminal. Luminal. Penobarbital sinonimnya adalah luminal. Khasiat atau kegunaannya adalah hipnotikum dan sedatifum. Hipnotikum itu adalah obat tidur dan sedatifum itu adalah penenang ya. Jadi ini adalah obat tidur dan penenang, penobarbital khasiatnya. Kemudian kalium bromida sedatifum atau penenang. Natrium bromida adalah obat penenang juga atau sedatif ya. Terus untuk penggolongan obatnya ada zat aktifnya ada 3 ya. Penobarbital itu obat keras, kemudian kalium bromida obat bebas, natrium bromida obat bebas. Jadi di sini ada obat keras. Jadi kalian wajib menggunakan label NI. Nih. Ya. Terus nih hitungan DM-nya kemarin yang titik-titik ya isinya. Jadi karena di dalam resep tidak ada DTD, di sini tidak ada DTD, maka yang tertulis di sini untuk 10 bungkus, untuk sebanyak numero. Kalau tidak ada DTD, maka resep yang tertulis di sini untuk 10 bungkus. Nah, 0,5 ini untuk 10, 1 gram untuk 10, natrium bromida untuk 10, makanya di penimbangan tidak ibu kali sama numero. Jadi yang di dalam resep sini langsung saja kalian tulis di penimbangan ya. Nah tapi kalau misalnya kita mau menghitung dosis kan harus mencari kandungan per bungkus, atau kita kan menghitung dosis 1 bungkusnya. Kalau misalnya di resep yang kemarin kan ya ini ada DTD nih, maka yang tertulis di sini untuk 1 bungkus, makanya di DM-nya tidak ibu cari kandungan per bungkus karena sudah diketahui 0,2 ini. Nah, karena di sini ada DTD, maka ini langsung masukkan ke DM. Itu untuk resep yang kemarin. Nah, sekarang resep yang hari ini tidak ada DTD. Ini untuk 10 bungkus. Maka di DM kita cari kandungan per bungkusnya. Tulis dulu penobarbital DM-nya 0,3 sama 0,6, sumbernya kita tulis. Kemudian kandungan per bungkusnya kita tulis seperti ini. Kemudian 0,5 yang di resep tadi dibagi sama numeronya 10 dapat 0,05. Satu kalinya, nah kita tentukan pakai rumus Dilling atau Young. Kalau rumus Young itu kurang dari 8 tahun. Kalau rumus Dilling lebih daripada 8 tahun umurnya ya. Sekarang umurnya 7 tahun, berarti dia jelas pakai rumus Young. 1 kali sama dengan 7 per 7 tambah 12. 12 ini adalah umur, 12 itu adalah ketetapan, 7 itu adalah umur. 3 ini adalah dosis maksimal. Dapat 0,110. Satu harinya 7 per 7 tambah 12 dikali 0,6 dapat 0,221. Persen satu kalinya 0,05, ini kandungan perbungkus yang sudah kita cari tadi dimasukkan ke sini. Dikali sama 100 dapat 45,45%. Persen satu harinya 0,05 per 0,221. Dikali 2 dikali 100 dapat 45,25%. Itu untuk perhitungan penobarbital. Kemudian kita hitung lagi DM-nya. Nah, ada DM kalii bromidum atau kalium bromida, sama ya.
Nah, itu kandungan, kita tulis dulu kandungan per bungkus. Kita cari kandungan per bungkus kalium bromida sama dengan 1 gram ini yang diresep. Ya, diresep sini 1 gram. Kita bagi sama numeronya. Dapat 0,1. Jadi, kandungan kalium bromida 1 bungkus adalah 0,1. Kemudian kita hitung lagi pakai rumus Dilling, pakai rumus Young, ya. 7 per 7 ditambah 12 dikali 2 ini dapat 0,737. Kemudian satuannya 7 per 7 tambah 12 dikali 6 ini dapat 2,211. Persen satu kalinya, kandungan perbungkus yang ini tadi yang sudah kita cari, kita masukkan ke sini. Nah, di bawah ini adalah hasil perhitungan 1 kali. Kita kali 100% dapat 13,57%. Kemudian persen satu harinya 0,1 per 2,221 dari perhitungan 1 hari dikali signanya SBDD tadi kan 2 kali sehari dikali 100% dapat 9,05%. Itu untuk dosisnya. Kemudian kita cek fisik sama seperti yang kalian biasa lakukan. Kemudian ke penimbangan. Nah, untuk yang penimbangan ini karena di sini jar ibu tadi tidak ada DTD-nya, maka di sini langsung kita salin saja yang di resep. Nah, penuh berlebihan 0,5 tinggal kita tulis aja lagi ulang di sini. Kemudian sakarum laktis SL. Nah, 0,5 ini adalah berat puyer 1 bungkus. Itu 0,5. Nah, 0,5 kita kali numero dapat 5 gram. Dikurangkan bahan yang lainnya. Dapat nanti SL-nya 2,5 gram. Ya, kemudian anak timbangan yang diambil untuk menimbang 0,5 gram adalah ini 500 mg, berarti harus ditimbangan yang kecil. Kalium bromidanya 1 gram, natrium bromidanya 1 gram, berarti ini ditimbangan yang besar. Yang sakarum laktisnya berarti anak timbangan 2 gram dan 500 mg, ini ditimbangan yang besar ya. Nah, untuk cara kerja, di sini tadi ada titik-titik juga kalian isi ya, timbang kalium bromida 1 gram, natrium bromidanya 1 berdasarkan penimbangan. Nah, Ibu jelaskan cara kerja prakteknya. Pertama udah tahu ya, setarakan timbangan, siapkan alat bahan, kemudian nanti hangatkan mortirnya pada saat pada saat praktek dimulai, kalian sudah melengkapi cek fisik dan minta para pembuatan. Nah, ketika kalian sudah minta para pembuatan, sebelum mengambil dan menimbang bahan, kalian hangatkan mortir. Caranya, kalian siapkan mortir dan stamper ya, kemudian kalian kasih serbet atau alas dan kalian bawa ke dapur. Nah, di dapur itu nanti ada air panas yang sudah disiapkan sama ibu laborannya. Kalian ambil menggunakan gayung, kemudian kalian masukkan ke dalam mortir kalian ya, diisi penuh tapi jangan sampai kelebihan ya. Nah, kemudian setelah kalian isi dengan air panas, kalian tinggalkan dan menimbang. Jadi dibiarin aja mortir dan stampernya di dapur ya. Kemudian kalian tinggal menimbang, ambil bahan. Nah, masuk ke sini. Timbang kalium bromida 1 gram, natrium bromida 1 gram, SL-nya 2,5 gram ya. Kalau sudah selesai menimbang, kalian ambil mortir hangat tadi, keringkan. Baru masukkan natrium bromida dan kalium bromida ke dalam mortir hangat, gerus atau homogen. Nah, karena ini kan garam. Nah, kalau garam itu kan dia biasanya kalau digabung bisa basah ya. Makanya kita menggunakan mortir hangat agar agar natrium bromida dan kalium bromidanya tidak basah. Karena syarat serbuk itu harus kering, halus dan homogen ya. Jadi syarat serbuk ada 3, kering, halus, dan homogen ya. Kemudian tambahkan sebagian SL ke dalam mortir, gerus atau homogen, kemudian timbang penobarbital, masukkan ke dalam mortir, gerus atau homogen, tambahkan sisa SL. Jadi kan kenapa sih Bu nggak ditimbang langsung aja ini 4 bahannya nih? Nggak boleh, karena di atas meja itu hanya boleh ada 3 bahan ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah etiketnya. Mana tadi ya? Label NI-nya tadi ada. Oh, ini label NI.
ya, kalian tempel. Nanti kalau nggak punya label NI, ibu kasih deh untuk pertama, untuk berikutnya nggak lagi. Nah ya, seperti ini. Parab kecil jangan lupa. Itu dulu penjelasannya. Jadi nanti habis kalian hangatkan mortir, kan air panas yang di dalam mortir tadi jangan langsung dibuang di wastafel. Jadi tolong air panas yang kelebihan atau air panas yang sudah kalian gunakan untuk menghangatkan mortir, kembalikan lagi ke pancinya. Ya, itu dari Ibu. Tolong diingat ya apa yang sudah Ibu jelaskan di sini. Selamat belajar.